bantuan untuk support modal lah. Ya. Nah, kita memang tujuannya memang makanya dasarnya kita memang dari awal nih, kenapa kita mintanya nggak besar-besar, karena memang kebutuhannya juga nggak besar. Nah, setelah dikondisikan waktu itu kita stok barang, kita proses nih dalam kondisi COVID nih. Jadi proses stok barang itu kita mengkondisikan ya Pak ya? Iya, kita beli memang di kondisi itu kita beli juga aset kayak freezer box. Karena kan memang tujuannya memang ini kondisi COVID, sebenarnya ada untung ada ruginya kan. Iya. Untungnya orang jadi nggak kemana-mana pesen. Jejak ada ya. Bisa dilihatin mungkin kan. Biar maksudnya biar nggak panas ya. Jadi kondisinya kita memang sengaja beli freezer box. Kita memang udah siapin seperti yang kalkulasi kemarin. Kemudian ya ini ada di luar daripada dugaan sebetulnya. Terus kemudian kita memang kasih sebagian itu untuk promosi untuk penyediaan di online lah kayak gitu. Nah, dari pembelian aset sarana, kemudian kita juga budget buat promosi, terus kemudian kita juga masuk di penyediaan bahan baku. Cari-cari sampai dapatnya di wilayah Caringin. Caringin itu dicari-cari. Besar Caringin. Caringin. Gede bage, bagus barang tapi bau tanah. Iya. Ikannya nggak bagus. Jadi akhirnya kita cari-cari dapat di situ. Walaupun pembeliannya ternyata. Pembelian awalnya gimana tuh pas perjalanan tuh minimalnya atau bisa? Pembelian tuh ada dua. Jadi waktu itu kita memang belum belum terlalu maksudnya gini ngehnya. Maksudnya gimana? Kita pingin beli frozen itu, bandeng yang frozen itu berarti kan kualitas ikan terjaga. Ya. Tapi hitungan dari kiloan bermasalah buat kita. Jadi kalau misalnya satu bandeng itu isi yang kita butuhkan isi 5, berarti 1 kilo 5 sebetulnya. Tapi kenyataannya pada 10 kilo itu 3 kilo nggak bisa dipakai. Gitu ya. 3 kilo nggak bisa dipakai. Iya, kecil di luar dugaan. Di luar dugaan. Kok kayak gini terus. Tapi kita pilih curah, resiko kalau misalnya terburuk kita dapat yang jelek itu selalu ada. Iya. Jadi kalau beli curah kita dapatnya yang tanda kutip agak kadang busuk, karena gitu. Kalau beli KW gitu ya? Iya. Kalau misalnya yang frozen, resikonya ukuran tidak sama. Bisa 3 kilo itu yang kecil. Karena mereka itu karena mungkin frozen, mereka hanya mengikutinya. Kalau misalnya yang ini berarti sekilo 4 itu pokoknya hitungannya bukan sekilo 4, misalnya ini 22 kilo, udah itu 22 kilo. Jadi dipatok 20 kilo. Tapi kalau ternyata diisi ada yang tidak sama ukurannya, karena bandeng kan juga makhluk hidup. Iya. Nggak bisa ukuran kita minta 10 cm semua nggak bisa. Nggak bisa ya. Pasti ada yang kecil ada yang besar. Cuman kan rata kita pingin gitu kan. Dari bahan baku ternyata trouble kayak gitu. Trouble dari sana. Bahan baku itu udah nggak mudah juga ya. Ya, dan kita memang ternyata di Caringin itu sudah banyak produsen. Iya. Banyak udah dan bisa milih berarti ya. Iya, jadi maksudnya mereka sudah bun lagi habis ngaji. Lagi ya enggak. Nah, sibuk udah. habis dikondisikan seperti itu. Jadi bahan baku kita kesulitan gitu ya. Di bahan frozen ya nggak bisa seukuran satu, misalnya 1 kilo 4 atau 1 kilo 5 nggak bisa. Jadi bahkan jatuhnya kita rugi 3 kilo. 3 kilo jatuh. Kita solusin ya. Ya, bisa dengan kondisi seperti itu kita solusin dengan curah. Di sweet. Kita nggak mengambil lagi yang frozen. Tapi risikonya kalau misalnya dapat kayak kemarin misalnya tiba-tiba 15 itu bau. Ya. Kita udah pilih. Ini bisa kita datang misalnya biasa subuh nggak jam 9-10 malam sampai jam ini. Kita pilih. Nah, kondisinya ternyata terjadwal berarti ya? Iya, sudah terjadwal malam ini. Kalau misalnya ini juga rencana malam itu kemarin kita mau, tapi karena kondisi libur, terus si pedagang juga memang grosir udah karena memang udah kenal, dia ngasih tahu ini datangnya emang agak lama. Kita khawatir bau lagi. Langsung diantar atau diambil di tempat? Enggak, kita ambil aja. Itu satu dari kondisi di bahan baku. Nah, cerita lagi, di kondisi waktu penyewaan pendapatan modal itu kita dari Pertamina, itu kan kita harapannya pembelian sarana prasarana kayak mesin tuh. Mesin itu kita jadi ada tambahan mesin olahan. Iya. Jadi mesin olahannya itu memang supaya memudahkan tidak mencabut lagi secara manual. Jadi semi manual lah gitu. Nanti saya tunjukkan ini mesinnya. Nah, kemudian
dari kondisi kemudian pembelian sarana. Tapi tidak bisa diharapkan itu kenapa, Pak? Ya karena ternyata yang tadinya kita harapkan bisa untuk sampai ke duri yang paling lembut itu nggak bisa. Oh iya iya, ada proses Rusak untuk mesinnya. mesinnya rusak ya. Oh iya iya. Oke. Ngejam Karena terus. bukan mesin khusus bandeng. Bukan. Oh iya iya. Kalau Jadi mesin bandeng sekitar 20-25 karena juta. faktor nggak ada alat. Besar lagi biayanya. Iya, iya. Kita memang minta 50 itu supaya memang bisa terjangkau. Kita bisa minta 100-200 juta juga beli yang ini. Iya iya. Cuman kita lihat pasar kan. Pasar ya. Market pasar sekarang melihat pas corona pas sekarang gimana nih? Lebih parah. Apalagi Alasannya parah gimana? Bisa lihat. Nah, ini cerita dulu ya, Iya. waktu setelah kondisi kita siapin bahan baku, Iya iya. sarana prasarana untuk proses, kemudian juga kita join tuh sama yang untuk penyaluran bahan baku. Iya. Karena bahan baku terbatas, maka akan juga berpengaruh. Gitu. Hmm. Nah, kita buat waktu pada saat COVID itu ternyata kita sudah buat ada beberapa, mungkin adalah penjualannya bagus lah. Udah Iya. mulai terjadi bagus 100 kilo 100 kilo per berapa 100 kilo atau berapa? per Enggak, 100 ekor ya? Iya, 100 ekor per 100 bulan. 100 per per bulan. bulan itu sudah mulai tuh Iya, iya. dari COVID udah tiba-tiba terputus dengan adanya minyak yang mahal. Oh minyak gorengnya. Iya, kita kan penjualan via online tuh. Yang online saat Ada yang kemarin potong, ada sempat. yang frozen. Kita jualnya itu rata-rata banyaknya yang pesanan ibu-ibu buat makan langsung, Langsung jadi digoreng. dimakan. Oh langsung gorengnya. Nah itu minyak mahal, kita sulit dapat, harganya udah nggak masuk buat APP, Oh dari mulai harga itu jadi udah nggak bisa. terjepit ya gitu. Iya terjepit. Kita jual dengan harga sekarang, tanda kutip mati, nggak bisa. Oh iya. Rugi banget, rugi. Iya iya. Ya saya juga nggak ngerti ya perhitungannya gimana gitu. Oh gimana Untuk tuh? HPP. Ya Hitung HPP HPP-nya itu gimana itu bisa? kan kita nggak nyangka minyak itu sebegitu Oh, dari besar. sana, iya. Jadi gini, di Bandung ini kan memang bukan dikenal sebagai produsen bandeng isi. Iya. Mereka kenalnya dengan bandeng presto. Kalau bandeng presto itu sangat mudah prosesnya. Bersihin tanpa ada nggak keluar banyak ini bunyinya apa, kotoran ya. Iya dicabut sih ininya, Cuman tapi durinya nggak dicabutin. gitu. Nah kalau presto itu lebih banyak. Kalau kita sulit. Kalau presto pesan 400 ekor pieces mudah. Oh iya iya. Tinggal buat aja semalaman langsung bener-bener jalan. Kalau kita nggak bisa. Oh iya. 100-200 itu butuh tenaga, butuh tempat buat pendinginan. Oh. Kemudian butuh juga packing buat buat Kemasan. masuk freezer box. Freezer box mungkin bisa sekitar 400-an, tapi 400. prosesnya itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya, kami berdua aja itu paling nyampe itu Kerjanya berdua aja nih ya. 50. Sumber daya ternyata nggak mudah ya. Kita udah nyari, keberatan mereka suruh Iya nyabutin. itunya itu nyabut durinya nggak. ini. Kenapa susah atau? Iya emang Nggak emang mau. di sini tetangga-tetangga udah saya ini Tawarin nggak nggak mau. mau. Oh, ada performan beda lah ya mereka Iya, ya. iya, Iya. nggak Terus ya. Nah, dinyabutin durinya bandeng itu kan memang butuh waktu, bisa 3 jam 4 jam. Nah, mereka nggak suka kayak Nggak gitu. suka. Alat memang khusus teknologi nggak ada. nggak Ya? ada. Khusus. Makanya kenapa kita tadinya beli mesin manual itu supaya yang kecil itu ketarik. Oh iya. Iya. Tapi ketika sudah diolah, ternyata ngejam ke mesinnya. Oh iya. Ngejam Iya. karena si duri halusnya bandeng itu bisa kayak benang. Oh. Dia bisa menahan mesin sehingga tidak itu kan bermasalah. Oh itu ya iya. Iya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, ngejam mesin nah Bisa itu bermasalah. bunyinya nggak Khawatir keras. panas nantinya. Panas, oh iya. Akhirnya kita lepaskan, kita nggak mau. Oh iya. Iya. Terus kalau misalnya kita beli yang semi industri nggak kuat listrik. Oh iya, jadi tergantung dari budget untuk Iya. alat-alat dan semua. Jadi ini gimana ceritanya nih? Jadi mengkondisikan untuk saat dekade sekarang gimana untuk alat-alat dan mengkondisikan hanya seperti apa adanya mungkin ya. Iya. Sekarang ya saat- apa adanya ya, aja. apa Jadi adanya. sebulan paling ini kita produksi 75 sampai 100 lah paling banyak. Sebulan ini ya. Iya, Oh, untuk per bulan ini. Soalnya kan kalau pakai mesin khusus bandeng mah bisa sampai banyak. Banyak. Ya. Oh, iya, Cuma iya. kan karena manual ini Oh, karena faktor manual. masih ada manual kita mengerjakannya. Ternyata dari dekade pas dari bantuan Pertamina prosesnya memang lumayan semudah itu. ya. Kita udah pikirin, udah gini lah, oke lah jalan-jalan. Kita kan berdua tuh 50 sehari, 50 sehari. 50 pieces sehari. 50.000 sehari. Itu aja udah Sampai sehari itu berapa pagi belanja atau gimana? Dari malam. Dari malam. Kalau misalnya sekarang nih ya, Ini istirahat nih ya. berarti kita udah belanja dari jam 9 malam. Jam 9 malam. Sudah kita frozen, pagi subuh itu langsung kita kerjain.
Oh. Itu ngebersihin sisik sisik ya. sama dalamannya. sama Sama dalamannya. Setelah dalamannya nanti Baru duri. baru duri tuh. Oh iya. Duri sampai dibawa ini sendiri. Nah, saya bantu untuk pengolahan Bagi tugas ya? Bagi tugas. Nanti untuk itu setelah misalnya setelah dikukus pun berjam-jam itu sampai 3-4 jam. Oh, proses pengukusan itu ya. Harus dingin dulu. Dingin dulu Sudah ya. ini nggak boleh dimasukin plastik, didinginkan lagi. Oh. Didinginkan lagi baru kita plastik. Plastik itu kita nggak berhenti, harus ngevakum. Oh iya iya. Alat vakum kan vakum manual, bukan vakum industri yang bisa 4 itu. Iya iya. Mahal juga kan. Lumayan ya. Mahal. Iya. gitu. Jadi proses sampai situ saya ngerjain online. Jadi bagi Di tugas. online itu personal atau marketplace? Marketplace itu kita belum berani. Oh sendiri aja personal Karena aja. kalau bisa pesan bisa besar. Oh jadi belum saat ini belum pakai. Udah ada akunnya. Udah ada. Cuma belum mulai ya. belum Sayang ya sebenarnya. Ya kalau misalnya marketplace kan tipe ini aja contoh ya, kayak misalnya kalau reseller pesan, "Bu, saya sekitar 50 satu reseller." Kalau pesan banyak kita malah nolak. Kan nggak enak. Menghindari risiko ya. Iya. Ya, Bagus gitu. bagus. Nah, itu Yang yang personalnya gimana? Hah? Personal web sendiri ya? Saya Atau buat sendiri. bikin sendiri ya? sendiri semua asal. Oh, Dari Google Business ada sekarang. ada juga. Google Business itu kita rezekinya kalau misalnya dicari kata kuncinya bandeng isi itu yang Bunda ini bandeng isi MRB termasuk yang di online. Oh, jadi dari Google Business lebih menarik ya? Buat branding. Branding ya? Kalau penjualan, pemesanan IG. Oh, di IG-nya udah IG-nya cukup ya? udah bagus, udah banyak. Influencernya kerjasama nggak atau sendiri? Ada influencer kita kerjasama. Kerjasama juga, Ada. alhamdulillah ya. Cuman memang kan kalau influencer hanya sekedar Nggak saja. lokal dan Ya. tidak terlalu rutin. Oh, Tadinya kita pengen pakai ads, oh iya. pakai misalnya IG ads atau Iya. misalnya seperti FB ads. Kenapa Tapi tuh? problemnya ya lagi kita harus menghindari order yang banyak. Oh, tadi kembali ke marketplace barusan itu ya? Betul. Oh, jadi nggak IG itu sekalinya free doang ya sekarang, nggak pakai biaya untuk iklan itu belum kita belum berani ya. Karena kalau misalnya nyari rezekinya nih bukannya ini ya. Kita misalnya booming pakai promosi, terus gimana yang ngerjain? Oh, kembali ke dasar produksi ya. Pra- Oh, tapi alhamdulillah sekarang secara manual sudah cukup buat berjalan ya. Ya sekarang sih kondisinya ya itu tadi, kalau tadinya yang kita selalu dapat dari Pak Irjadi untuk berani mengangsur, kita kan udah hitung-hitung nih. Oh, Ternyata itu masuk ceritanya terus. gimana tuh ya? Kesannya gimana? Saya ya, saya apa-apa. mau lanjut ke depan atau gimana gitu ya. Kita sebagai Mulai aja. kami sebagai muslim juga nggak mau nauzubillah min Iya. dzalik. Kami pokoknya harus berupaya hutang ini harus selesai. Kewajiban ini nggak bisa. Ya. Kita berterima kasih sekali sama Pertamina udah support kami. Kami punya alat nih sekarang, sarana udah punya. Alat sarana Sarana sudah. udah punya. Mungkin yang harus kita benahi adalah SDM. Oh, SDM yang bantu untuk nyabutin. SDM itu yang tadi disebutkan. Kesulitannya tuh nggak mau untuk mengerjakan sebatas itu aja. Kalau sekarang anak SMK kita rekrut maunya online. Oh gitu ya. Kalau untuk misalnya ibu-ibu terbatas mereka. Kebanyakan mereka lebih senang di online ya. Ya, Oh. kalau misalnya udah deh saya bantu. Udah bikin jualin. sekolahnya ya mungkin ya. Ya moga-moga. Jujur memang Bandeng ini kalau misalnya jujur aja ya, kalau misalnya ngikutin Jawa Barat aja, saya kemarin datang ke Kobifek itu hanya 1. Atau misalnya kalau dihitung dari online itu paling 7 dan itu rasanya beda-beda. Oh gitu. Rezekinya kami ini punya rasa yang enak. Oh, jadi kompetitor yang ada Kita tetap lebih nilai unggul. khasnya rasa beda ya. Beda. Oh. Dan kita di online sudah mulai brandingnya udah mulai dikenal. Sampai Branding. sekarang terus diupdate. Jadi namanya tetap Bandeng isi konsisten ya. Iya, Oh. tetap. Kita tetap nggak mau berhenti karena Itu kalau tahun berhenti- berapa ya? Aku boleh bisa di Kalau mulai itu 2000 Singkat aja lah. 2020 lah. 2020 ya. Oh, 2020-an. 2020. Sampai Nggak ada pembenahan logo dan pembenahan Kalau logo sudah fix dari kemarin, Fix karena itu kemarin. sudah dapat haki kan. dari Haki ya. Kita nggak Perizinan udah Haki. Udah halal udah. Halal, BPOM. Cuman kalau Bandeng itu BPOM harus belum ya BPOM? BPOM nggak bisa Oh, nggak bisa ya. karena kita nggak punya tempat, terus biayanya pun besar. Oh iya iya. Kita sudah konsultasi. Udah berusaha untuk konsultasi. Udah datang ke teknologi Tempat pangan guna- Unpad. Unpad ya. Udah. Kita dikasih tahu, ini mesti kayak gini. Lupa, kita bilang terbatas lah kita pendanaan. Oh iya. Kita juga kalau misalnya kemarin mau bisa jalankan misalnya minta sekitar 100-200 juta, tapi Harusnya. problemnya pembalik untuk Oh balik ini. modal itu ya. Untuk balik angsuran Jadi udah kita nggak dihitung mau. sebelumnya ya. Iya. Hmm. Jadi sebenarnya ini sebenarnya ya bukan ini ya,
kita dapat minyak aja yang misalnya lebih rendah, Ah. terus kita bisa jalan lagi. Kemudian ada SDM yang buat bantu cabutin, itu Oh sudah itu mulai, ya, bahan baku udah minyak, solusi. SDM nyambung bisa jalan ya. bisa jalan. Oh, iya. Itu aja sebenarnya. Kendalanya itu ya. Terus ya satu lagi, saat ini kemarin karena dengan kondisi La Nina itu cuaca ekstrim, itu bandeng sulit. Oh cuaca juga ya. Pengaruh karena bandeng itu kita dapat ini sampai Dari beberapa daerah persen. wilayah Jabar aja itu ya Bandeng itu ya. Iya, karena kan kalau misalnya ngambil kita dari Caringin, kita misalnya ngambil dari pusatnya Indramayu harus besar. Oh harus ke Besar. skalanya Pelungu kali ya. Besar. Harus berapa kintal kan? Oh, nggak berbarengan sama ya orang produk perusahaan yang lain nggak bisa ya? Sendiri aja, mandiri Makanya aja. dicaringin. Oh iya. Kalau dicaringin tuh udah banyak yang pesan. Gitu. Yang ngolah bandeng itu ya. Nggak tahu nih rencananya. Rencananya gimana? Saya rencana mau ke Pasti punya depannya rencana apa nih ya, sih? punya cita-cita lah ya. Saya pingin sebenarnya apa? Tahun ini ya? Ya mau apakah di switch nanti ke Bandeng Presto? Oh iya ya, produk baru ya? Atau produk dikemas ulang atau gimana? Enggak, kalau Presto kan beda proses. Tapi kita kalau karena kan nama viewer followernya udah banyak. Ya nanti kita kalau misalnya pakai Bandeng Presto, mudah-mudahan tuh ada respon. Tapi mungkin akan beli lagi alat. Gitu. Alat lagi. Alatnya mungkin ya alat ngepres kan. buat Oh, ngepres jadi logo. pembenahan update buat alat sama alat aja ya, buat pengemasan. Buat alat aja ya. Iya, buat Oh, alat aja. Tapi bahan baku tetap seperti biasa. Bandeng aja tetap. Oh, jadi ngikutin Pasar suasana jadinya. pasar sekarang Pasar, ya. Kalau misalnya bandeng isi lagi tetap ada, nggak bisa hilang. Cuman nggak Nah, akan. ikonnya itu. Ikonnya isi. bandeng. Iya, tapi mungkin diversifikasi usaha jadi bandeng Presto karena kan sama-sama bandeng nih. Oh iya, sama-sama bandeng ya. Ya, kita kan punya produk dikenalnya karena enak rasanya. Itu isi yang aku coba itu memang ada ramuan dari ibu ya. Iya. Ya, bumbu-bumbunya ya. Memang beda khas ya, beda Betul. rasa. Rezekinya sempat kita dapat order besar, Order besar ya. tapi itu rutin tiap hari. Tiap hari alhamdulillah ya. Tiap hari rutin. Ya kalau bisa ratusan pieces lah. Kami coba 50 tadi itu. Gitu. Awalnya 50 itu. Kalau ngitung pakai frozen, harga nggak masuk buat nyuplai ke mereka. Oh, jadi karena besar di biaya itu. Betul. Dan ada kendalanya, kita harus nganter lagi ke daerah yang cukup jauh. Maksudnya? Setelah matang, kita harus nganterin ke mereka. Oh. Dan itu dibayar kalau nanti di sana itu masuk kualifikasi. Oh, gitu. Jadi tidak langsung pesen order, saya pesen 100, saya bayar enggak. Oh, enggak gitu ya. Enggak gitu. Jadi order saya harus buat dulu, nanti datang ke tempat mereka akan pilih nih, ini yang masuk kualifikasi mereka enggak. Sesuai kualifikasi seleksi ya. Betul. Kalau QC-nya nggak masuk, mereka nggak akan bayar. Oh, gitu ya. Kita mikir lagi. Jadi update ilmu tambahan sebelumnya ya. Tuh, tapi iya. memang ke kita jadi mikir, ini biaya lagi. Oh, tetap dihitungkan ya. Kalau Itu. misalnya ternyata di sana tidak diterima, gimana untuk yang? Itu gimana tuh? Ya kalau kita berarti kan harus siapkan lagi pasar baru. Oh, kalau sana down cari lagi ya. Betul. Nah, itu kan butuh waktu, sementara kan tenaga berdua. Untuk sosial media saya. Itu saya sejak datang ke sini dulu kan anak-anak masih ada di sini mungkin ya. Masih di sini anak-anaknya. Ada anak-anak ada, tapi sekarang udah sibuk-sibuk ya. Semenjak itu kan, semenjak COVID itu COVID kan. itu ya, udah seperti nggak bisa. Kan kita kena. Oh, dulu ya. Pernah cerita ya. Pernah. Tiga orang semua sekeluarga kena. Sekeluarga kena. Sampai diisolasi. Ibu pernah WA ke saya ya. Iya, jadi nggak bisa jualan sama sekali. Terus sebulan mandek. Pas kembali ke sini udah berjalan saat ini jadi berdua Awal sekarang lagi. kerja lagi ya. Di awal lagi. Dan Cuma kami- ibu kata pernah mengisi kosong produk-produk lain ya, ibu coba ya. Iya, pernah Iya. saya jualan. Itu yang gimana lain juga. bisa kendalanya apa memang minus pembeli atau karena pas corona aja itu Bu, pas ada Iya, sekarang kan minus juga pembelinya juga. minus juga. minus sekarang. juga ya. Turun banget sekarang. Sekarang saya juga ngobrol sama UMKM yang lain. Ah. Sekarang kondisinya memang lagi semenjak itu. Tapi kan udah lewat corona kan, pasca Iya. corona ini kan. Pasca corona ini kan memang ada kelebihannya, jadi kita bisa offline ya. Sejak itu jadi bisa bikin Bisa jualan online. langsung ketemuan. Gitu. Kebanyakan lokal ya. Lokal. Lokal ya. Cuman kalau dulu kan bisa sampai Jabodetabek. Gitu. Oh, dulu itu Garut kita punya reseller. padahal tidak online dulu ya. Online itu. Online juga sama Online. ya. Oh. Kita pemesanan, tapi kalau datang ke sini nanti ketemuan di mana. Oh, jadi temu bisnis ya. Oh, COD-an ya udah pesan sekian udah. Oh iya. Kalau sekarang bener-bener. Jadi sekarangnya lokal aja ya di Bandung sekitarnya. Iya, sekarang mah. Sekitarnya. Ini ada pemesanan nih, ada ya. Ada. Cuma kita bandeng dari kemarin telepon. Kemarin saya telepon ada, tapi yang kemarin kita nggak mau. Soalnya Oh. pernah bandeng yang kemarin
saya beli sekarang ke pasar bau. Oh iya, jadi Karena kualitas saya- terjaga ya. Saya pernah buang. Pernah dibuang. Pernah Itu dibuang. menuntut kerugian ya Bu ya sebenarnya. Iya. Hampir 10 kiloan pernah Oh. dibuang. Soalnya pas bau itu, makanya pelajaran dari kemarin pas begitu bilang ada Bu, cuman kiriman kemarin. Kalau sekarang nggak akan dikirim, Oh, iya, kata iya. si Si tukang supplier supplier. dari Caringin. Kita nggak berani ngambil, takut berisiko lagi. Oh iya, tadi. Karena perjalanan dari Indramayu aja berapa hari, Oh iya ya. itu es biasa kan, di sini ditaruh es Jalur biasa, darat pasti ya. ya Oh iya. problem kan. Problem ya. Jadi sejak evaluasi SOP-nya diterapkan sekarang ya mungkin. Kalau Saat ini, SOP kecil sudah mulai ya, SOP. sudah maksudnya sudah, karena kan perbedaannya hanya sekarang ini kalau mau lihat sebenarnya kita bisa lebih leluasa dibandingkan yang kemarin gitu. Cuman pasar pun jadi terbagi sekarang. Kalau ibu-ibu dulu misalnya nggak bisa kemana-mana pesan, kalau sekarang ibu-ibu bisa beli ke pasar, beli kemana, nah itu bener-bener ngedrop Sejak itu ya. sejak itu. Oh. Sejak pasca pandemi aja, berarti berapa? 2022 ya? 2022 ya. Iya, Oh. masih belum. Sekali dari sekarang 2023 masih belum belum ada sehat. perubahan ya, belum ada Belum ada, perubahan. belum ada. Stagnan ya. Iya. Paling pesannya juga nggak kayak kemarin-kemarinnya, cuman paling ada yang sebulan 10. kita paling ngejual 50 kurang gitu, 50 piece kadang kurang. Kurang. Gitu. Terobosan dengan pemerintah atau gimana boleh dari segi market, tapi produksi kan juga mempengaruhi ya kalau permintaannya Kalau banyak. kita kan kalau misalnya kerja sama join sama orang lain harus nyediain freezer box. Itu apa aja ya. Karena kan pendingin itu pengawet kan. Iya iya. Kalau di suhu ruang paling 2 hari. 2 hari ya. Rugi lagi lo kalau Iya, buru. Pernah saya ngirim ke mana Sumedang ya kalau saya 6 Sukabumi hari waktu ke itu. Sukabumi ya. Berarti Bapak perlu alat frozen masing-masing tempat ya. Iya. Iya. Itu satu solusi buat strategi Dijaring. awet ya, jamin. Itu berapa lama kalau di frozen awet? Sampai 3 bulanan lah ya. Berarti kalau nggak di luar frozen berapa tuh? 2 harian. 2 hari. Sebentar Pak ya. Iya, Ya, diuji. Kan nggak pakai Bapak pengawet. pernah lihat sama saya di plastik di crash itu ternyata prosesnya nggak mudah ya Pak ya, harus Iya. pakai frozen juga ya. Betul. Saya pernah diuji mutu kalau yang di suhu ruang itu cuma 2 hari. Susu ulang di Udah. Udah luar diuji ruangan. mutu. Jadi dia berapa derajat di frozen baru awet 3 bulan ya. Iya. Hmm. Itu dari pemerintah dari dinas apa? Saran Kita dapat? dinas UKM. Dari Disdagin Disdagin. Oh di uji Kota mutu. Bandung ya, uji mutu Dapat ya. uji mutunya Uji dari mutu Disdagin. gratis. Udah alhamdulillah ya, waktu itu. gratis. Dia di Jalan Muhammad Toha. Kita uji mutu, dapat tuh kualitasnya. Oh ini 2 hari. Oh, Lewat dari luar dicoba udah ya enak. 2 hari sama dia ya, dicoba Karena hasil kita nggak pakai pengawet. tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Berarti coba pernah pakai pengawet sama nggak? Nggak berani. Belum pernah ya. Belum pernah. Oh. Nggak berani. Jadi nilai poinnya tuh 2 hari tanpa pengawet hasilnya 2 hari ya. Langsung basi. Basi. Kunci utamanya frozen tetap ya. Iya, jadi kunci utamanya kita perlu. Otomatis lokal yang bisa diandalkan ya. Betul. Kalau misalnya tertaruh, oh saya ikut misalnya ke tempat-tempat lain jualan, mereka nggak mau kalau oh nggak. Pertama listrik, ngasih sedikit Oh kan. ya. Kan kalau misalnya kotak frozen kan listrik tuh. Iya. Memang berisiko juga ya untuk produk Bapak ya. Iya. Ibu. Jadi tetap untuk mempertahankan hasil tetap harus seperti ini Bapak ya. Betul. Mau tidak mau kita push di online. Nah kalau misalnya online ya bagusnya harus. Tadi Bapak udah sebutkan ya, online itu Bentar Pak. ya. Kalau begitu Ibu sebagai yang ngelola masakannya otomatis nggak ada rencana untuk inovasi. Jadi tetap rasanya misalnya ada kan banding rasa pedes, rasa enggak apa. sih, untuk saat ini saya belum bereksperimen untuk beraneka rasa ya. Ya alasannya apa Bu? Soalnya takutnya ya itu takut pasar nggak nerima atau apa gitu. Soalnya saya pernah nyobain yang pedas berdasarkan saya gitu Hasil ya. nilai Ibu. Oh, nggak pas nyobain ke saudara nggak enak katanya, enak yang ori katanya tetap gitu. karena tetap bertahan di posisi ya, sekarang makanya ya. saya tetap yang ori gitu. Jadi tetap bagus Bu ya, Iya. untuk mempertahankan dulu Bu ya. Iya, Jangan makanya sampai kalau misalkan sampai beraneka rasa saya masih belum Belum berani. pede, belum belum pede ya. gitu. Oh iya iya. Begitu pas ada yang bilang begitu jadi langsung oh ya udah kita hanya di ori. Cuma sekarang kan variasinya kita kan dulu hanya satu ukuran ya. Sekarang ada 3 ukuran, ada size S, size M sama size L gitu. Kita jadi
Jadi pasarnya kita bisa ke yang menengah ke atas atau menengah Oh, ke ada bawah. menengah Ya, ke sekarang bawah, gitu. ya, Heeh. atas. Soalnya pernah ada konsumen, Bisa "Bu, diliatin produknya buat menengah ke atas sama ke bawah. Habis nggak? iya, kemarin ada yang, Ada yang orang yang diambil habis beli. di orang Kopo. Oh, Immanuel. cepat juga ya. Kemarin yang pas saya bilang ada yang ukuran size, Size. kita harga size S, Saya itu ukuran biasa dulu berapa dulu? M yang ya? biasa ke bapak itu saya ukuran M. Oh, yang kelas ke atas. Ya, itu M. Bedanya L. apa itu? ML. Dari ukuran. Jadi ukuran. satu. Lebih besar. Kalau yang size M itu beratnya kurang lebih 200 gram. 200 gram, oh lumayan. Kalau yang size S ukuran beratnya 150-an kurang lebih segitu. 50-an kurang lebih seperti itu ya. Kita jual 20.000. 20.000. Makanya sekarang pas ada nggak yang 20.000, dari situ saya, oh iya kenapa saya nggak bikin yang kecil. Oh. Makanya pas kemarin saya nggak kebagian yang besar, saya ambil yang kecil. Pas kemarin terakhir saya kirim ke Kopo, ke Immanuel. Iya, iya. Ada yang minta tadinya 10 piece. Saya kebetulan ada 9 piece, jadi saya kirim ke sana. Nanti pas Bu, kalau misalkan masih ada lagi, saya kirim ke saya. Ya. Oh, gitu ya. Kemarin pas saya telepon ke Caringin, Nggak nggak ada. ada. Kita kesulitan Kosong. Bapak. Berarti kesulitan di bahan baku itu ya. Iya. Karena jarak juga kalau Bapak pesan dari misalnya biasanya itu daerah Jawa Barat tuh di wilayah utara ya, Pak ya? Iya. Di Indramayu. Indramayu. Tapi sebenarnya kalau di sana juga dari Bekasi itu dari Lampung, tapi kita belum dapat yang dari Bekasi. Udah dicoba Bapak mau. Gitu khawatirnya kan Proposal. kalau kita udah keliling-keliling nih, cari ke yang jalan-jalan juga besar-besar. nih. Bau tanahnya ya. Iya. Oh, kendalinya Di Gede apa? Bage nggak cocok sama kita. Bau Di- tanah. Bau tanah ya. Ikannya Pernah segar beli, bagus. Ya pernah beli ke sana. Konsumen ada yang komplain, Bu, bau Bau. tanah. Petani Bandeng itu kan yang saya tahu kan antara laut air tawar gitu ya. Betul. Udah dicoba Bapak untuk terobosan ke petani Bandeng khusus untuk mengolah produk Bapak atau nggak kepikiran ke sana atau gimana Pak? Awal di kuantiti mereka mau. Iya. Oh, tetap kembali Tetap ke aja. gitu ya. Oh. Jadi kalau misalnya kita nih skop kecil kayak gini, datang mereka, ya mereka boleh-boleh aja Pak, berani berapa dan mereka mau diambil. Oh, volume ya Pak ya. Volume sedang tidak diambil. Oh, jadi Berat Bapak, buat Kita Bapak. juga nggak Belum. berani Bapak belum berani. Nggak berani. Bukan berani ada hitungannya Bapak ya. Iya. Oh, ya. nyetok bandeng mentah juga kalau lama kelamaan jadi nggak bagus. Oh, iya iya. Iya. Jadi tetap kembali ke niat proses Iya. tadi ya. Ini yang kondisi waktu kemarin awal kita jualan pakai gorengan, Iya. itu kita putus pelan-pelan. Oh, gitu ya. Oh, kita udah nggak sediain yang goreng. Oh, nggak setia. Langsung kita Kecuali omongin. tetangga sini paling. Cuma Paling lingkungan kalau aja. dekat boleh. Oh. Kita bilang, ini kita udah nggak sediain goreng lagi. Oh, apanya frozen. Udah diarahin ke frozen. Ya sekarang kita udah nggak pakai yang goreng frozen. Oh. Tapi resikonya untuk yang salah satu GoBiz itu Google Business, Google Business. kayak GoFood gitu. GoFood mungkin ya. Udah kurang, udah nggak aktif lah. Oh, di stop Bapak ya. Karena kan mintanya goreng terus. Oh, iya iya ngerti. Kalau kesini datang itu pesanannya udah kering, order langsung goreng. Kita Bukan goreng. tidak mau nerima, cuma kondisi tadi Bapak ya. Harganya nggak masuk. Nggak masuk ya. Nggak masuk. Kita kan pakai minyak bukan minyak curah nggak enak. Oh, iya, iya. Hasil pakainya ya maaf kan kayak misalnya kita sering pakai merek yang ada di salah satu. Kalau misalnya Khusus minyak apa tuh Pak? Ya apa aja yang penting jangan yang Jangan kiloan curah, gitu ya. Pak, yang curah. Oh, iya. iya. Nggak Jadi enak. masuk ke bandengnya tuh jadi beda. Ya, mungkin Bapak udah memang paham ya, Ibu, karena udah memang tradisional. Kita Itu leluhur ya dulu ya, atau dari hasil penemuan itu tuh ya? Iya, ada dari temen juga sih. Oh iya. Itu kan memang kita dapat info dari konsumen. Konsumen bilang apa, kita pelajari. Oh, kenapa kayak gini? Bu, ini gini. Oh ya. Terus dari informasi dari konsumen. Oke. Untuk selanjutnya rencana Bapak apa ini untuk produk pemasaran produksi saat ini ya? Apa seperti biasa terus terobosan nanti hubungan nanti ke depan dengan BUMN Pertamina, kira-kira Bapak rencananya apa? Kan soalnya tidak ada koordinasi sebelumnya Pak ya. Iya. Karena Bapak kan sudah cerita tadi Iya. naik turun ya Iya. Pak ya. Lepas tangan lepas Iya. tarik ulur. Otomatis kan event untuk concern ke UMKM Bapak kan otomatis Bapak jadi mandiri lah ya. Iya. Silakan Pak cerita. Kalau target kita pingin mudah-mudahan nih rezekinya ini lagi dipaksakan harus semoga ada rezekinya kita pingin lunasin yang di Iya. kalau bisa sih Kesulitannya jangan langsung. apa gitu Ya. Pak. Tadi pada cerita ya. Mau tidak mau sekarang kayak disambil lah.
Jadi istri memang di Bandung. Sebenarnya kan saya udah nawarin rescheduling ya Ah. kemarin ya ke bapak sama ibu ya. Udah diisi sama bapak ya. Udah, semua Iya, yang sudah. disuruh Bapak udah saya isi. Isi Pak aja. Rizal udah kita ini Itu kan. isi aja. Pertamina tetap Udah. menerima kan. Iya. Alhamdulillah. Makanya kita juga alhamdulillah Pak, kalau misalnya pas ada rezeki dari penjualan bandeng juga, saya langsung masukin ke Pertamina yang angsuran ini gitu. Kita juga alhamdulillah kemarin pas ada orderan itu Pak, makanya saya tadinya rencananya siang, nggak tahu Bang buka atau enggak, saya mau transfer yang cicilan untuk ini gitu. Oh iya, minta juga bulan Januari, laporan Januari sampai bulan ini aja, hasil Januari laporan ibu aja. Laporan apanya Pak? Pembayaran Januari. Oh iya itu ya. Nanti di foto aja. Oh, Kalau iya, ibu iya. mau siapin sekarang, foto sekarang nggak Iya, masalah. iya. Kirim ke saya. Untuk pembayaran yang kemarin ya. Dari Saya waktu Januari. pas bulan apa ya kemarin, sekarang Maret ya. Nah, Maret. Waktu Februari saya nggak, Nggak apa-apa di. Februari saya nggak bayar Terangannya ya. soalnya itu. Saya buat laporan ini Pas buat sekarang saya. alhamdulillah penjualan kemarin ada uang, Alhamdulillah, ya. makanya saya bisa kirim. Saya Di juga scan aja atau di foto aja Iya, Pak ya. boleh. Foto. Lihat nih Pak, jadi So, ini dilihatin Pak. ini sayang kalau kita sudah ada tercatat di Google. Kayak bandeng isi MRB ini kan tidak mudah, Oh iya. betul nggak? Betul. Kalau misalnya ini kita close kan, nanti nggak bagus dari konsumen, kita yang rugi. Oh, Makanya terus diupdate sampai sekarang. Ini Oh, ada diupdate Pak ya. ini Di ada Google bandeng isi Business, MRB. Nah ini kita terus isi terus. Ini Terus update terus Pak ya. Tiap berapa kali? Setiap hari. Tiap hari ya, ada ya. Ini harus ada kayak promosi atau edukasi, informasi di sini. Efeknya alhamdulillah Pak, ada. Kalau ini positif. udah ribuan yang orang ngeling kalau di sini. Udah link ya Pak ya. Kalau Pak Rizal dicari misalnya GBI Blok C 16 bandeng isi udah ada kita. Oh, jadi ini poin dari Bapak salah Branding satu sudah kita branding, pertahankan. Salah satu strategi jadi kalau kita promosi. sampai menghilangkan bandeng isi sayang. Gitu. sayang. Ini ya. waktunya udah nggak bisa dibelikan, yang mahal waktu. Waktu soalnya ini posisinya kalau mulai dari nol lagi Pak ya. Betul. Kalau sayang kalau udah seperti ini. Kalau IG-nya Dipertahankan aja Pak ya. Iya, makanya saya pokoknya pas begitu kemarin, kalau pas waktu saya sepi, ya namanya juga jualannya fluktuatif Pak Rizal. Jadi pas waktu lagi sepi, kita pembayaran dari ini bisa mandek gitu. Maka pas begitu kemarin pas saya penjualan kemarin agak lumayan lah kan, namanya juga penjualan. Kemarin pas agak lumayan, pas begitu dilihat, ada nih buat ini gitu. Oh, nutup Ya, ini. gitu. Insya Allah kita juga nggak mau ya gitu. pokoknya Saya sekarang malu gitu Pak Rizal. Iya, nggak masalah Saya sih, jadi Bu. begini bayarnya gitu. Karena memang kalau saya lihat secara pribadi kan namanya UKM Bapak udah paham ya Pak ya. Mungkin Iya. Bapak juga pernah cerita ya. Iya. Ada perjalanan juga lumayan Pak ya. Iya. Apalagi kalau ini udah menyangkut bukan main-main proses ya Pak ya. Betul, Proses. Dari mulai A sampai akhir ya Pak ya. Iya. Ternyata Ibu juga cerita tetap konsisten ya Pak ya. Harus Pak, jadi memang usahakan seperti ini. Jadi kita juga terus terang aja, kami nggak mau nama nggak bagus dari Pertamina. Karena itu kan kalau misalnya kita pahami itu bisa nanti jadi Paham Bapak ya. maaf itu jadi pola kita, Iya. nggak boleh kan. Sayang apa istilahnya cari yang terbaik di dunia ini ya. Betul. Sayang kalau dunia nggak Kalau terbaik. mau niat nggak baik kan dua aja 200 juta 300 juta. Memang tawaran bisa sampai 200 Iya, ya. betul. makanya kita sesuai dengan ini Nggak aja mau, kemampuan kita kemampuan dulu. ya. Iya, pas saya nggak mau. Lagian kita kalau nggak bayar taruhannya rumah ini. Iya memang itu risiko ya Bu Iya. ya. Nah, Ya, Pak. makanya dari sekarang tahun ini berharap gimana caranya bisa dapatkan solusi untuk pertama rutin deh, rutin ngangsur, syukur-syukur nanti kita punya rezeki kita bisa lunasi atau perbanyak bayar, bisa 3 kali kah, bisa 4 kali kah gitu. Syukur-syukur mudah-mudahan rezekinya ada, udah lunasin. Oh, oke, sip. Kasih slogan Bapak sama Ibu, produk Bapak sama Ibu biar saya cuma detik. Apa ya? Enggak. Bandeng isi MRB Ah, itu slogannya memang kualitas produk yang tak terbatas. Jadi artinya bahwa bandeng isi itu kalau dari sisi enaknya kita tetap harus berpatokan, nggak boleh berkurang. Dengan kondisi bagaimanapun bahan baku di bandeng prosesnya itu kita jaga supaya memang rasanya enak. Jadi kualitas enak tak terbatas. Oke. Slogannya itu aja Pak. Ya, itu aja. Apalagi itu, Terus Pak. kesan buat Pertamina masih singkat aja Bu. Kalau kesan kita buat Pertamina, ya
luar biasa ya gitu. Kita tiap tahun diingatkan berapa ngangsur, terus Pertamina pun juga kita yakin paham lah bagaimana sikon UMKM yang ada di Bandung atau di Indonesia, sehingga mereka ya memberikan solusi banyaknya. Berapa banyak sih yang mau diangsur? Nah, jadi kesan kita terhadap Pertamina, terima kasih udah mau support ke UMKM. Juga Pak Irjadi nih. Oh gitu. Jangan-jangan. Selamat Pak. Mantap. Makasih. Saya juga ada saya jadi nggak enak Pak ya. Selamat Pak ya. Ya, makasih Pak Mudah-mudahan Irjadi. sukses ya. Amin, amin. Doanya aja. Bisa lihat produknya Pak. Udah. Nah, produknya lagi ada kosong nih. Oh, nggak ada ya? Udah lama Kang di Pertamina. Dibantu buat pendanaan buat usaha. Bagaimana kesan-kesannya nih di Pertamina ini selama berjalan? Ya alhamdulillah ya, berkat bantuan Pertamina itu sangat membantu ya dalam hal permodalan, juga dalam pelatihan-pelatihan yang dibuat Pertamina itu tentu saja mendapatkan suatu ilmu ya bagi usaha saya. Itu tuh yang pertamanya tadi kan masalah modal tuh Modal. sangat membantu sekali, karena waktu 2 tahun yang lalu itu ya memang kondisinya lagi kurang bagus lah, awal-awal mau corona, dan kita dapat suntikan dana dari Pertamina dengan administrasi yang minim, sangat membantu alhamdulillah. Sangat membantu ya. Ya, dengan persyaratan dan tanpa administrasi yang Rumit nggak ada administrasi, mah uang administrasi nggak ada sama sekali ya. nggak ada sama sekali. Pas kalau dalam pinjaman lembaga keuangan itu provisi kan, nah ini kan nggak ada kita. Iya. Terus persyaratannya juga lancar lah, dan saya bisa memenuhi, jadi alhamdulillah dapat. Jadi bisa terpenuh untuk tujuan itu ya. Ya alhamdulillah kita bisa survive lah sampai sekarang, karena ada beberapa kolega-kolega dari sesama konvers itu udah banyak yang mulai gulung tikar atau goyang gitu. Iya. Berkat bantuan dari Pertamina itu ya alhamdulillah kita bisa survive sampai sejauh ini. Terobosan sejak bantuan Pertamina itu ke usaha Kang Yana, terobosan apa yang berjalan sama? Kalau terobosan mengikuti zaman ya, sekarang lagi rame online ya, kita ngikut lah. Cuman kita bangsa pasarnya kan kita dari produksi, jadi kita bangsa pasarnya reseller gitu, reseller, grosir. Saya bikin website. Website juga. Website ansurbaby.com, terus Instagram, IG, terus Facebook juga ya lumayan lah. Google Bisnis nih nggak bikin Google? Ada Google Bisnis, jadi sehingga ada beberapa yang belanja langsung ke saya gitu. Kadang-kadang dari luar pulau, dari Gorontalo, wilayah ya. Dari lumayan lah. Secara online itu sangat mendapatkan konsumen yang lumayan juga gitu. Iya. Dari Akang juga bilang dari luar negeri juga ada sepertinya. Ya itu kebetulan itu mah konsumen lama saya. Iya. Sempat vakum 2 tahun. Nah, akhir-akhir tahun ini udah mulai lagi menjalin lagi. Udah beberapa kali order, alhamdulillah. Jadi ikut menambah Pendapatan. Ya, menambah omsetnya. Juga mendapat ya untuk anak-anak kerjaan tuh jadi bertambah. Oh, teman anak-anak. Ya, terbantu. Ada memang kalau bisa diceritakan kan, memang dasar usaha industrinya itu memang khusus baju bayi ya. Iya, jadi baju bayinya usia setahun ke bawah saja. Setahun ke bawah. Ya, paling kalau ada 3 tahunan lah, maksimal 3 tahun. 3 tahunan. Ya, jadi paling gede itu 3 tahun. 3 tahun, tapi pada umumnya saya kebanyakan setahun ke bawah. Kalau saya setahun. Kalau dilihat memang prospek lokal wilayah Bandung itu peminatnya gimana kan? Kan nggak di Bandung kan? Ya kalau Bandung sih sebetulnya karena pusat dari tekstil ya, memang
sebetulnya agak berat persaingannya. Oh gitu ya. Tapi untuk saya reseller beberapa ya, saya justru masuknya bukan ke grosir-grosir di Bandung gitu. Reseller online saya justru yang dari Bandung itu reseller online yang jualan di marketplace kan gitu. Kalau yang di Bandung, kalau yang di luar Bandung tuh kayak ke Solo, Di luar Jawa Barat ya. di Jawa Tengah, Jawa Timur. Hmm. Justru saya sih kebanyakannya konsumennya di luar Jawa Barat, kayak Kebanyakan. Jakarta, Palembang, Palembang, Gorontalo, Sulawesi gitu ya. Sulawesi ya, Gorontalo. Kadang-kadang ada beberapa yang order dari Kalimantan, cuman nggak repeat gitu. Oh. Tapi minimal di wilayah daerah itu sudah. Kayak ada, cuman ya nggak begitu kontinuitasnya, nggak begitu. Begitu besar ya, cuma sekali udah ordernya tuh. Hmm. Kalau kayak order yang udah jelas sering mah ya kayak Jakarta, yang Bandung itu yang misal online sama grosir-grosir di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, itu kan ada juga reseller online dari Jawa Timur juga kan, tahu dari saya dari Mana Google itu informasi? Bisnis. Oh, dari itu kotak bisnis. Google Bisnis, dari Google, Hmm. dari kayak dari website, dari Instagram. Oh, dari online, dari marketplace. Beberapa kolega yang ekspor juga ada berapa ya yang udah kesini, cuman mungkin belum jodoh ya. Oh, belum tidak Belum, lanjut. jadi yang sudah jalan tuh sama konsumen lama. Oh yang iya. udah jalan tuh. Kalau yang baru-baru mah baru lihat produk ya, Masih lihat-lihat. negonya nggak Kuat. nego harga, Oh, nego nggak cocok ya, nggak patah gitu. Jadi tetap pelanggan lama ya, Kang? Iya, pelanggan lama. Oh. Udah 2 tahun baru jalan lagi, tapi lumayan sih. Iya, iya. Kalau ekspor tuh sekali ordernya kan banyak gitu. Iya, iya. Sekali jalan habis, ada lagi order. Gitu. Jadi ya jumlah omsetnya banyak kalau ekspor tuh. Ekspor banyak. Sekali kirim tuh bisa 920 SIM, 460 sekali kirim. Kalau dilihat kebanyakan pelanggannya kan swasta ya, masyarakat ya, swasta dan masyarakat. Dari pihak pemerintah sendiri ada memang concern nggak untuk pengembangan usaha ya Pak Yana? Kalau dari pemerintah tuh kebetulan saya kan jadi binaan Dinas UMKM Kota Bandung, Dinas Pariwisata ya, Dekras Nada itu Kota Bandung. Bukan Asda ya? Iya, terus Disdagin juga. Disdagin juga. Jadi ya memang saya sangat terbantu untuk kayak SNI. Itu saya dapat bantuan dari Disdagin, BBT. Sehingga biayanya cuma keluar tidak terlalu banyak, karena dapat bantuan sebagian dari pemerintah. Terus kayak hak paten dari Dinas Pariwisata, Reklamnasda juga dibantu, itu pun 100% gratis. Jadi memang untuk saat ini bantuan-bantuan dari pihak pemerintah, mau baik pemerintah kota, terutama pemerintah kota itu sangat terasa lah, Kota Bandung sangat terasa pembinaannya, karena kan ada pendampingan juga ya per kecamatan. Kita juga udah 2 kali jadi anggota UMKM kecamatan yang dibina sama pemerintah ya, kecamatan ya. Itu alhamdulillah. Berarti lancar ya Kang? Iya, tapi kalau secara orderan dari pemerintah itu belum ya. Mungkin karena ya kita mungkin karena produknya beda ya? baby ya, jadi mungkin agak sulit untuk memenuhi apa gitu. Belum ada satu yang cocok sama mereka ya. Mungkin kalau kayak konveksi pakaian dinas atau apa mungkin kan bisa kerjasama gitu. Jadi nggak sama itu ya.
paling kita kalau mau bisa kerjasama mungkin sama puskesmasnya, tapi itu juga Iya, iya. Itu belum sampai ke sana ya? belum. Itu juga pasti cuman sedikit. Biasanya sih dulu pernah ada yang dari rumah sakit tapi swasta. Swasta, oh swasta ya. Itu juga jumlahnya nggak terlalu banyak Berarti sih. perlu ada negosiasi mungkin ke depan Iya, buat ya mereka. kedepannya sih bisa aja kalau untuk kerjasama dalam hal orderannya. Kita masalah ya. Oke. Kedepannya nanti kalau kan kita pendampingan di Pertamina mungkin setahun lagi mungkin Ya, akan selesai ya. Ya, Bagaimana kesannya Kang nanti untuk nanti proses buat Pertamina terobosan nanti? ya kalau bisa mah tetap ada lah programnya ya. Iya. Kalaupun misalkan ke depan saya tidak diikut sertakan, misalkan terutama untuk UMKM lain gitu kan, jadi ada kesempatan untuk yang lain gitu, untuk dapat bantuan lagi, jangan sampai berhenti gitu. Harapannya sih saya gitu, Tetap aja. karena terus sangat membantu sih. Dengan nggak terlalu ribet kalau menurut saya sih, karena kebetulan saya persyaratannya lengkap ya waktu itu. Iya. Tapi untuk yang lain mungkin yang belum berkesempatan ya, mudah-mudahan Pertamina memberikan kesempatan lagi untuk yang belum gitu. Iya. Iya. Mudah-mudahan Kang ya. Iya. Biar UMKM-nya Dari segi SDM bisa ada regenerasi buat ke depan. oh iya, Ada. dari segi mesin-mesin juga ya. Selain karyawan ada beberapa yang pergantian, mungkin yang udah tua diganti yang baru yang muda-muda ya, mesin juga sama. Ya kira-kira udah terlalu lama kita di upgrade gitu lah mesinnya ke yang baru. Udah beberapa tahun kemarin saya ada 4 mesin ya, mesin obras 4 saya baru, mesin potong lemparnya 1 baru tuh. Ya untuk di upgrade aja lah, karena udah terlalu lama kan mesin-mesin lamanya yang udah sering rusak itu kita jual. Ya, rencananya mungkin tahun sekarang juga ada rencana mau nuker ke yang baru, mesin lobang gitu, rencana peremajaan lah. Peremajaan. Oke Kang, makasih Kang. Ya, Terima kasih. Mudah-mudahan lancar. amin. Amin. Selalu terima kasih atas kunjungan saya ke Ibu MB Pertamina. Kira-kira Ibu memulai Pertamina itu senang nggak gitu Bu? Alhamdulillah Pak ya, dengan dibantu oleh Pertamina saya terbantu sekali gitu, walaupun penjualannya waktu Covid itu lumayan. Tapi Iya. setelah Covid justru itu yang penjualannya tambah nggak tahu ya, menurunnya drastis banget gitu. Sejak kapan Ibu pas naik didamping Pertamina kan proses awal mau Covid ya? Itu naik turun atau gimana? Pas ceritanya gimana tuh bisa naik turun atau terus aja? Ya nggak sih, naik turun juga sih. Cuman sekarang pas setelah Covid-nya udah mulai landai, justru penjualan nurun banget gitu. Iya, Ya iya. yang saya rasakan sih bukan saya aja sih ya, karena kan saya juga ikut beberapa komunitas, kita juga banyak komunikasi dan lain sebagainya. Ya memang yang dirasakan memang terjadi banyak penurunan. Kita sudah coba ikut di marketplace atau apa juga. Marketplace apa yang Shopee. Shopee yang saat ini Bu? Iya, Terus cuma ya? tetap baru dari masuk juga belum pernah ada penjualan Oh, gitu. kenapa Bu? Kendalanya apa? Ya, Karena kata Ibu kendalanya, tadi barusan bilang. promo. Ya. Sedangkan kan kita kalau misalkan harga terlalu mahal juga kita masih mikir ya, duh gimana. Tapi kalau kita nggak ikut promo juga akhirnya babak belur juga, kita nggak dapat penjualan. Tapi tetap gitu. dijalanin ya. Jalanin gitu. Kemarin juga saya dapat undangan dari GoFood kayak gitu. Kendalanya tetap kita harus main di promo, Di banyak promo, main ya. di promo. Kalau nggak banyak main di promo ya udah
apa ya, susah juga. Susah juga untuk ya untuk penjualan itu ya. Iya, betul. Kalau dari marketplace yang lain, misalnya ibu bikin situs sendiri atau di IG atau gimana, pernah dilakukan nggak bu? IG main, saya di IG main. Ya kadang kalau misalkan ada apa, saya kemarin juga sempat, oh ini nih momennya bagus, kayak anggota dewan kita jadikan, Bu gimana Bu produk saya, tapi tetap masih belum ada peningkatan, tapi ya ikhtiar saya tetap Itu lakukan. mandiri bu ya, IG itu ya? Mandiri. Tidak ada influencer ya, mitra enggak? Belum Pernah bisa, dicoba Pak. nggak atau belum coba ya? Soalnya berbayar sih kalau pakai influencer. Jadi kendala juga ya bu ya? Iya, Oh, pastinya. jadi tetap dimulai dari mandiri dulu ya? Iya, mandiri, Pak. Otomatis dari peningkatan usaha di marketplace itu lebih banyak di offline atau di online? Di offline. Offline. Sekarang saya lebih di offline. Alasannya lewat WA group aja Pak. Oh ya, grup aja. Lewat WA group, misalkan saya ini hari ini PO untuk produk ini, nanti ada berapa baru saya bikinkan. Oh, jadi ada pesanan WO baru pesan datang. Itu pun juga momen-momennya kapan aja bu? Momen ada pas ada biasa atau momen acara atau memang dia bergerak karena kenalan atau gimana? Kenalan sih, banyaknya dari kenalan. Oh. Gitu. Soalnya kan saya belum nge-blast juga sih, WA-nya belum blast, jadi masih WhatsApp bisnis. Itu dilakukan sendiri bu? Dilakukan Aktivitas sendiri, online, nggak ada bantuan asisten kayak anak? Gimana nih bu? Ya, Kan pasti ada kesulitan nih bu ya? Itu makanya ya saya kan sering juga ikut apa sih namanya pelatihan itu buat update diri sendiri, karena kan Oh iya iya. bertambahnya usia, belum produksi, belum belanja, belum apa, segala dilakukan sendiri, makanya masih ada keterbatasan gitu untuk Iya iya. hal-hal di marketingnya sendiri gitu. Oh, Pak. jadi kesulitan pemasaran bu ya? Iya. Sampai sekarang masih sulit pemasaran untuk produk ibu ini. Alhamdulillah saya punya reseller, tapi yang masih aktif satu Pak. Oh, sebelum banyak nih beritanya pasti ya? Sebelumnya ada 3 orang sih. Kenapa bu? Mereka kesulitannya di mana bu? Ya karena ini sekarang kan karena pasarnya juga susah Pak. Gitu. Kan bu, kalau dilihat kan produk ibu kan Jajanan inovasi ya. Ya, tapi jajanan pasar juga sekarang, kenapa saya nggak titip-titip di tempat-tempat itu? Pernah juga ibu mencoba? Enggak sih. Saya lihat juga kan bangsa pasarnya. Untuk sekarang saya lihat, oh di tempat ini kendalanya masih banyak ya. Jadi saya bukan yang nggak mau ngambil risiko, karena Kos saya juga tergantung. Nah itu, Bapak tahu sendiri rutenya saya kan nggak bisa kendaraan. Oh, jadi kembali ke Kalau tempat ya? Iya, pakai Grab apa segala macam, lumayan juga biayanya. Oh, Gitu. iya, Kecuali iya. kalau habis sih nggak masalah. Oh, jadi kuncinya kalau produk habis mungkin jalan terus ya? Iya, jalan terus. Makanya sekarang masih terus by PO aja Pak. By PO saja ya. Gak ada upaya terobosan ibu untuk seperti misalnya kayak produk Inakokis itu kan seperti, nggak tahu ya, saya tidak tahu Inakokis kan lancar lah ibu ya. Iya, kalau itu kan pegawainya juga udah banyak ya. Ya. Kalau Inakokis terus adminnya juga ada sendiri. Pernah studi banding ke Inakokis? Saya pernah juga ngikutin ada perlombaan dari Kemenkraf di sana. Alhamdulillah saya atau bulan apa ya, saya ikutan, saya alhamdulillah juara kedua. Itu saya bikin cookies dari bahan sorghum Pak. Sorghum ya? Iya. Oh. Dan jurinya juga Inakokis sama dari Kemenkraf sendiri. Oh, kamu Kemenkraf sendiri ya? Iya. Alhamdulillah juara 2. Aduh, syukur. Cuman nah itulah, saya sih maksudnya. udah juara bikin apa. Cuman kalau untuk dijual ya karena harganya juga lumayan ya Pak. Ya. Apalagi dari sorghum itu kan bahannya juga lumayan mahal. Kalau tepung terigu beli kita 14.000, sorghum 60.000. Jadi kan harga jualnya juga otomatis lebih mahal. Nah, pasarnya itu yang saya belum Jadi nemu gitu. ibu mengantisipasi Kalau pasar. itu kan gluten free ya Pak. Oh gitu ya? Kalau sorghum, gluten-free. gluten free. Kalau sorghum kan olahannya udah gulanya segala macamnya kan itu berbahan sorghum semua. Jadi benar-benar itu untuk yang apa sih diet itu udah cocok banget. Oh udah cocok banget bu ya? Cuma saya belum nemu pasarnya aja sih Pak. Oh jadi ibu sekarang berusaha sebisa mungkin menjalankan seperti sekarang aja bu ya? Iya, sekarang. Alhamdulillah saya sekarang juga saya pas ini lihat, oh saya pesan kacang bawang, udah ada beberapa sih yang list, walaupun tidak terlalu banyak, tapi ya udah ada yang masuk gitu. Ada bu ya? Iya. Santai. Ya. Boleh dilihat bu produknya. Mana? Ini memang salah satu produk ibu ya? Iya, ini sekarang Bisa dijelaskan bu ya? Cookies saya sekarang baru mau masuk ini untuk nastar, Iya. dan hari ini saya mau produksi yang lainnya juga, ada kastengel, ada
almond crispy sama yang iya. lainnya juga Pak. Oh, iya. Itu Salah cuma satu nggak terlalu banyak sih yang saya produksi ya. Yang apa sih? dari yang bahan nanas ya Bu ya ini isiannya nanas. Isiannya Oh. nanas. Kalau nggak salah Bapak bisa nyoba. Oh ya belum puasa ya. Berarti luar biasa Ibu. Jadi produknya kue lebaran. Ntar lagi lebaran Bu ya. Makanya maka dari itu ini juga udah ada beberapa pesanan sih, walaupun belum terlalu banyak karena kan saya juga belum posting gitu. Oh. Karena saya Kenapa? Kendala waktu ya? ya gitu. Kemarin saya sempat sakit juga sih, Oh, jadi saya, yeah. saya ini berhenti dulu gitu mau produksinya. iya. Ya mudah-mudahan sih bulan ini bisa nutup buat ke Pertamina. Oh iya. Gimana Pak boleh cerita nih masalah pembayaran? Kira-kira kan saya pernah nawarin ke Rizko dan ke Ibu ya. Cerita ya waktu itu ya. Saya sempat ngajuin juga, cuman belum ada jawaban Dari juga. Pertamina ya. Terus Jadi saya normal nih kayaknya. sempat juga nanya ke Bapak kan kemarin ini BUMN sempat ada penurunan juga suku bunga. Nah untuk cicilan saya sendiri itu bagaimana Pak? Gitu. Malah bertanya ke saya ya. Ya memang dari saya penawaran ke Ibu dari tim manajemen Pertamina nanti yang langsung kontak ke Ibu ya. Yang penting tugas saya sudah beres. Tapi belum ada kontak ya Bu ya. Iya. Mungkin mereka tergantung manajemen di sana Bu ya. Justru itu kemarin ada lagi yang ngomongin saya kok bukan Bu Nadia lagi, udah ganti lagi gitu. Laki-laki. Memang Pertamina sumber daya ganti berapa? Ibu khawatir ya mungkin ya. Ya iya, makanya saya selalu konfirmasi sama Bapak tuh takutnya kan zaman sekarang kan banyak Ya riskan ya Bu ya. nah, itu. Makanya saya selalu konfirmasi ke Bapak sebagai pendamping saya. Gak masalah Bu, itu bagus. Tapi saya kasih tahu sama Ibu juga, memang di sumber daya Pertamina tuh setiap dekade itu suka ganti orang. Oh gitu. Itu juga ada kesulitan juga di manajemen di BDSI juga banyak yang kayak Ibu juga. Kenapa Ibu ini kayak yang lain? Ternyata mereka memang sistem manajemennya tuh rolling gitu Bu ya. Tidak transparan ke internal. Otomatis kita ngikutin saja. Tapi belum dikontak Bu ya. Ibu ikutin normal saja. Yang penting Ibu ada keinginan untuk membayar dan ABCD lah gitu. Iya, Alhamdulillah Ibu ada semangat ya. Semangat selalu Pak. Saya tuh bener-bener pengen cepet lunas karena apa? Kira-kira tahun lagi berapa? Tahun lagi Bu? Ke bawah mati. Oh iya, nah, itu jadi berat ya Bu ya. Berat banget buat saya itu beban kalau utang itu. Cuman kalau nggak ada buat bayar ya gimana lagi? Bukannya saya nggak mau bayar, cuman ada berusaha ya. Ya. Terakhir Ibu bayar bulan berapa Bu? Desember saya masih Desember, bayar. Yang tahun ini nih. Tahun ini ya. kena-kena. Yang paling nanti Ibu kasih laporan saya bulan Desember kemarin, September yang buat laporan buat kita nanti. Ya, berarti dari bulan Januari sampai Maret Desember kita belum masuk. yang baru aja yang kemarin ya Desember terakhir Desember ya. Iya, udah Kirim ke Desember. saya di WA aja Bu ya. Boleh Pak. Buat mengikat sinergi antara MB pendamping dan Pertamina. Kan saya juga selalu konfirmasi dengan Bapak setiap pembayaran. Nah waktu itu terkendalanya juga saya pernah salah transfer. Bapak nggak kecek, saya nggak kecek setelah berapa tahun dari pas Bu Nadia itu dia kecek, Bu ini kok masuknya bukan ke Pertamina. Loh, saya selalu konfirmasi sama-sama nggak ngecek ternyata. Memang di internal Pertamina tuh kita tidak bisa salahin, tapi mereka akan jalan terus ya Bu ya. Iya. Nah, karena sistem mereka kan otomatis sih Bu ya. Walaupun ada yang kesalahan tapi mereka cepat merubah gitu ya sistem. Cuma sayangnya kurang cepat dalam hal koordinasi. Udah terlalu lama gitu kan, jadinya susah juga, perbankannya juga udah susah. Tidak ya, sinergi ya Bu ya. Gitu. Tapi tetap kita, makanya di panitia kayak Ibu Ira itu kan tetap aja kita laporan aja terus. Apalagi kan namanya MB ini juga Ibu berapa bulan lagi Bu ya? Setahun lagi ya? Setahun lagi, Pak. Akhir Desember ini ya? Iya, Desember, mudah-mudahan. Bisa beres semuanya. Memang kalau waktu kemarin positif, Ibu bisa terus nempel sama kegiatan Pertamina karena mungkin faktor tadi ya Bu ya, faktor X gitu ya. Jadi manajemen Ibu yang Ibu ceritakan barusan. Terus kira-kira terobosan Ibu tetap jalan di tempat atau sejak pindah ke sini bagaimana Bu ceritanya? Kalau untuk di sini sih masih tetap by PO itu yang saya sampaikan tadi. Saya masih seperti itu. Mungkin untuk kedepannya saya juga pengen jualan offline Pak. Tetap jualan offline Offline ya? tetap. Oh. Kalau online juga ya saya masukin sih, kalau udah ada offline kan online juga jalan, masih tetap kalaupun nggak ada yang beli online tapi offline kan masih tetap jalan gitu. Kalau sekarang ngandelin terus di online, apalagi saya jualannya lebih banyak ke jajanan pasar, ya repot Pak. Oh, karena siap jadi ya? Iya. Oh, Gitu, berarti kalau menurut pelanggan-pelanggan Ibu, apa kira-kira kelebihan Ibu selama ini hasil reviewnya?
Alhamdulillah sih Pak ya, kalau Menurut mereka Ibu menurut pasti feedback mereka, ya. walaupun harga saya misalkan kayak di Army saya 2.500 sampai 3.500, tapi mereka worth it Pak, karena apa produk yang saya hasilkan juga rasa sama kualitasnya mereka worth it, dan mereka Walaupun harga Ibu tadi patokan sekian, iya. memang Dan di pasaran harganya ada di bawah itu Bu ya. ada banyak. repeat lagi. Saya tidak takut dengan harga yang 1.250 atau yang 1.000 juga masih ada sih di pasaran, tapi saya tetap jalanin dengan harga saya, karena apa ya, sekarang saya jual bukan hanya barang jadi, tapi kan kualitas juga kita harus pertahankan Pak. Oh, tetap dipertahankan. Kayak gula saya nggak pernah pakai gula tambahan pemanis tambahan Tanpa atau pengawet yang tanpa berat pengawet. ya? Saya nggak. Enggak. Karena kan walaupun izin saya udah habis Pak, bantuin dong Pak. Oh, izin kenapa? Kendalanya apa Bu? Karena tahu perlu diperpanjang mungkin ya. Nah, Kalau diperpanjang kan tinggal ngisi data. Iya, tapi kan harus Dana. bayar kalau sekarang. Iya. Kalau diperpanjang. Memang kesulitan dana ya Bu ya. Permasalahan Namanya juga itu jadi. UKM itu Nah, memang. itu kecil. Dari terobosan pemerintah gimana membuat dekade yang udah nggak ada? Saya sekarang sama pendamping dari wilayah itu lagi ngajuin hal lagi Pak. Oh, dari pendamping wilayah ya. Iya. Tapi tetap aja nanti uang dana harus ada gitu ya. Iya, tetap. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan Agak ringan ya? pendampingan agak ringan. Itu soalnya kan sekarang halal berlakunya 4 tahun Pak. Oh, 4 tahun ya sekarang. Iya, sekarang 4 tahun. Jadi saya juga pengen cepet-cepet proses itu, karena tahun 2024 rumornya sih harus semua produk harus halal. Harus juga katanya memang MPP juga satu jadi satu ya Iya, katanya. makanya saya juga nggak lagi ngejar halal dulu lah. Kalau udah halal kan Aman-aman aja ya. aman gitu. Insya Allah walaupun PIRT saya juga udah habis tahun ini. Oh, jadi tahun ini habis ya. Habis semua. PIRT Ternyata saya juga bener udah ya. habis, tapi Kendalanya saya gitu, Bu. dihalal dulu aja lah. Soalnya kan sesuai peraturan pemerintah 2024 harus produk kita harus halal semua. Oh iya. Saya jalanin itu dulu aja. Oke. Sama terus Sama jalanin yang usahanya. Termasuk Ibu produk roti juga termasuk ya, roti-roti gitu ya. Roti alhamdulillah Pak, saya tuh roti kadang kata mentor saya dulu yang saya kursus tuh, kamu harus jual 6.000. Saya lihat pasarnya, waduh 6.000 di kawasan sini enggak. Akhirnya saya jual 2.500 sampai 3.000. Ada repeat 200 piece, 300 piece gitu. Walaupun kendalanya saya kalau roti minta H-3. Kenapa? Karena saya kan manual Pak, nggak punya mesin, nggak punya apa, jadi harus H-3 ya? Karena kan saya pengerjaannya kan belum proofing, belum apa gitu kan, itu prosesnya dikerjain di sini juga Bu ya. iya di sini saya dikerjain semua di sini di rumah, karena kan alat-alat semua udah saya bawa ke sini, walaupun Alat alhamdulillah ada ya Bu ya, tapi manual gitu ya. manual ya, kayak oven kan ovennya udah gas lumayan lah, kapasitasnya bisa masuk, sekali masuk 30 udah bisa masuk gitu. Iya. Jadi itu kan membantu, walaupun yang paling berat itu di mixer, karena kan kalau pakai tangan kan lumayan juga tenaga gitu. Tapi ya karena berat juga ya Bu ya. Sendiri lagi Bu ya. Aduh, sendiri, benar juga ya. gitu. Saya nggak kebayang Bu ya. Tapi Ibu alhamdulillah punya keahlian di bidang kue dan roti ya. Nah gitu Pak. Makanya saya tuh rencana pengen ngembanginnya di roti. Malah rencana roti ya. Pasti bakery ya Pak. Alasannya apa? Minuman. Oh, Alasannya minuman. kenapa? Roti kita bisa bikin adonan, simpan di freezer. Nanti begitu ada yang mau, kita towing sebentar, proofing sebentar, kita oven, jadi biar bisa fresh. Lebihnya di sana ya Bu ya. Kayak roti kupi kan kayak gitu Oh kan gitu mereka. ya. Oh jadi lebih awet ya Bu ya. Ya lebih. Bukan awet di produksi tapi di tempat penyimpanan bisa, ya. gitu. Berapa lama itu? Lama ya Bu di? Wah, 5 hari paling. Oh, Pak. 5 hari sama aja 5 hari. Kalau jajanan pasar nggak Pak, sekarang kita produksi sore kan udah nggak bisa itu lagi, walaupun alhamdulillah sih saya pernah kasih kecuali yang ada santannya itu kurang, kayak Army dikurangin. Saya kasih ke orang, saya simpan di kulkas 5 hari masih awet. Oh gitu Bu, alhamdulillah, itu testimoni dari mereka ya Pak. Kalau saya sendiri saya nggak berani bilang ini 5 hari kuat gini nggak, karena itu kan riskan ya jajanan basah. Saya bilang ini 18 jam. Oh iya Bu, pokoknya sampai jam segini ini udah harus habis gitu. Tapi walaupun mereka bilang enggak kok gini ya alhamdulillah gitu. Jadi terobosan Ibu teh di roti itu luar biasa Bu ya. Ya Pak, saya pengennya ngembangin di situ. Jadi ada roti apa Nujula gitu ya? Iya, pokoknya itu kan udah saya laporkan kan. Oh iya. Nah, itu nama brand saya, walaupun nanti alhamdulillah ya. Jadi ada pengembangan. Bagus Bu. Jadi
ternyata dari pengembangan awal dari kue kering ya dulu. Iya, ya dari kue kering, jajanan Jajanan pasar. Sekarang saya pengennya ke roti Roti. juga. Oh, ada nggak jauh dari lingkungan tapi udah produk tapi Iya. tujuannya sama ya Bu ya. Ya, nah itu Oh. Pak. Cuma Ibu melihat dari Ya kalau gini kan kayak ini saya udah uji mutu, ini kuat sampai 11 bulan. Saya juga tidak menutup kemungkinan untuk saya produksi misalkan 3 toples atau nyimpan gitu Pak ya. Iya, iya. Di tempat-tempat khusus di ya. tempat saya misalkan saya nanti buka di sini tuh 3 toples atau Oh, 4 tempat Ibu toples. sendiri ya? Nah, ya Oh. di sini. Jadi kan orang tetap ada gitu cookies Oh, saya. tetap gitu. dipertahankan lah ya. Tetap dipertahankan. Oh. Tapi Kayak cake, kayak Cake. apa saya bikin cuman kuantitinya nggak terlalu banyak, misalkan bikin 3 ya satu adonan lah gitu. kan saya juga lihat ya di dulu zaman 2 tahun di BIP kan ada roti siap jadi ya. Roti itu mungkin apa namanya breaktalk ya? Iya, bread Itu talk. seperti itu nggak Bu kira-kira? Kalau bretok kan Pak kelasnya udah Oh, kita, Itu bayangannya seperti itu ya, Bu? nah, kita nggak bisa main seperti itu ya Pak, Nah. tapi mudah-mudahan kedepannya Iya, iya. ya anak cucu kita bisa nerusin Oh, usaha generasi kita. kedepannya. Generasi kedepannya Oh. makanya sekarang mulai sekarang saya pengen yuk seperti apa sih gitu. Sumber daya sama Ibu regenerasi ada nggak Bu? Misalnya anak atau Ibu masih sendiri atau gimana? Kalau anak saya kan 2 ya Pak, Ya, yang satu anak teknik jadi nggak begitu perhatian ya. Tetap aja kembali ke Ibu ya. Nah, itu. Oh. Yang satu lagi masih kecil kan, Iya. baru kelas 6 SD. Ya, proses dia, ya. dia bilangnya gini, aku pengennya masuk ITB, tapi nanti kalau aku udah gede, aku mau jualan kue. Oh, berarti cita-citanya mulia Bu ya. Iya, alhamdulillah itu. Syukurlah. Ya, makanya saya ya learning by doing aja lah Pak. Terobosan Ibu nanti kesan-kesannya sama Pertamina di saat dekade nanti bisa diceritakan sama selanjutnya gimana Bu? Aduh Pertamina terima kasih banyak ya, walaupun saya sekarang on off juga untuk pembayaran, alhamdulillah masih ada perhatian baik dari Pak Irzali sendiri sebagai pembimbing saya ataupun dari Pertamina sendiri. Pernah ada WhatsApp ke saya masuk, berarti Pertamina masih aware sama kita sebagai UMKM gitu. Jadi saya mohon untuk kedepannya Pertamina juga kalau bisa beli dong produk kita. Oh iya, itu harus terobosan ya Bu ya. Kalau bisa ada tim dari Pertamina. Misalkan pesan cookies saya, Cookies Ibu ya. atau misalkan ada acara di Bandung pesan snack boxnya ke kita, kan itu sesuatu banget gitu. Alhamdulillah buat itu kita. kalau itu memang terobosan buat Ibu ke Ya. BUMN ya Bu Nah ya. makanya Pak, saya tuh kadang suka sedih ya kalau ada acara dinas kok kuenya Pesan-pesan Ibu. saya sih hari ini saya mau produksi kue kering untuk Lebaran. Mudah-mudahan dengan kue Lebaran ini produk saya bisa lebih dikenal lagi. Terima kasih.